Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nyoma Natasha Ardina Rasti dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai ayatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Nah, sebelum kita ke pembahasan nilai-nilai ayatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana, mari kita telusuri dulu apa itu ayatnya. Pengertian ayatnya itu sendiri dapat kita lihat dari dua segi, yaitu pengertian secara etimologi dan juga pengertian secara terminologi. Secara etimologi, kata ayatnya dalam bahasa Sanskerta berasal dari urat kata kerja yaj, yang artinya memuja, mempersembahkan, dan juga berkorban. Secara terminologi, kata ayatnya adalah segala bentuk pemujaan atau persembahan dan pengorbanan yang tulus ikhlas yang timbul dari hati yang suci demi maksud-maksud mulia dan luhur. Nah, dalam ayatnya sendiri ada yang namanya pancayatnya. Apa sih pancayatnya itu? Pancayatnya terdiri atas dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan yatnya yang artinya korban suci atau persembahan suci. Nah, jadi pancayatnya adalah 5 persembahan suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Pancayatnya sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada dewatnya. Dewayatnya adalah persembahan suci yang ditujukan kepada Sang Yang Widi dan para dewa. Yang kedua ada pitrayatnya, adalah persembahan suci yang ditujukan kepada leluhur dan batara-batara. Yang ketiga ada resiyatnya, adalah persembahan suci yang ditujukan kepada resi dan guru untuk menjaga kesejahteraannya. Yang keempat ada manusayatnya, adalah upacara yang dipersembahkan untuk memelihara hidup, kesempurnaan, dan kesejahteraan manusia. Yang kelima ada butayatnya, adalah persembahan suci yang ditunjukkan kepada buta kala atau makhluk bawahan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ayatnya, pancayatnya, dan juga bagian-bagian dari ayatnya tersebut, nah mari kita mengetahui dulu tentang apa sih itu ya Ramayana. Oke, saya akan menjelaskan tentang secara singkat apa itu sih Ramayana. Ramayana merupakan salah satu bagian dari Itihasa. Itihasa disebut juga Wiracarita atau cerita kepahlawanan. Nah, kitab Ramayana ini sendiri ditulis oleh Maharshi Walmiki. Nah, Ramayana adalah sebuah epos yang menceritakan riwayat perjalanan Rama. Rama sebagai tokoh utama merupakan awatara Wisnu yang ketujuh. Rama merupakan tokoh dan pahlawan utama dalam cerita Ramayana. Rama dianggap lebih tinggi dari Gunung Semeru, lebih besar dari langit, lebih dalam dibandingkan dalamnya samudra. Ramayana sendiri dibagi ke dalam bentuk 7 bagian. Nah, disebutnya Saptakanda. Oke. Yang pertama itu ada Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranya-kanda, Kiskindha-kanda, dan juga Sundara-kanda, Yudha-kanda, dan Uttara-kanda. Oke, setelah kita mengetahui penjelasan singkat tentang apa itu Ramayana, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai-nilai ayatnya yang terkandung dalam Ramayana. Oke, yang pertama itu ada dewayatnya. Dewayatnya adalah ayatnya yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai hakikat dewayatnya dalam perjalanan kisahnya. Nah, seperti pelaksanaan Homayatnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Upacara ini dimaknai sebagai upacara penyucian melalui perantara Dewa Agni. Kegunaan yatnya dalam bentuk persembahan bukan diukur dari besar dan megahnya bentuk upacara, tetapi yang paling penting adalah kesuaan dan ketulus ikhlasan dari orang-orang yang terlibat melakukannya. Yang kedua ada pitrayatnya. Nah, nilai pitrayatnya yang kita dapat ketahui dalam epos Ramayana ini yaitu Ramayana di mana Sri Rama sebagai tokoh utama dengan segenap kebijaksanaan, kepintaran, dan kegagahannya tetap menunjukkan rasa baktinya yang tinggi terhadap kedua orang tuanya.
Yang ketiga ada manusayatnya. Nilai-nilai manusayatnya yang dapat kita lihat dalam kitab Ramayana yaitu pada kisah yang menceritakan upacara Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Selayaknya suatu pernikahan suci, upacara ini dilaksanakan dengan yatnya yang lengkap dipimpin oleh seorang Purohita raja dan disaksikan oleh para dewa, kerabat kerajaan beserta para maharesi. Nah, yang keempat itu ada resiyatnya. Resiyatnya itu adalah menghormati dan memuja resi atau pendeta. Pada kisah Ramayana, nilai-nilai resiyatnya dapat dijumpai pada beberapa bagian di mana para tokoh dalam alur ceritanya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat kerajaan, dan guru kerohanian. Keberadaan beliau tentu sangat penting dalam kehidupan umat beragama. Sudah sepatutnya sebagai umat beragama senantiasa sujud bakti kepada para maharsi atau pendeta sebagai salah satu bentuk yatnya yang utama dalam ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, banyak sekali hakikat yatnya yang dapat dipetik untuk dijadikan pelajaran dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada butayatnya. Upacara ini lebih diarahkan pada tujuan untuk miomia, buta, kala, atau berbagai kekuatan negatif yang dipandang dapat mengganggu kehidupan manusia. Butayatnya adalah usaha untuk memelihara kesejahteraan dan keseimbangan alam. Nilai-nilai butayatnya juga tampak jelas pada uraian kisah epos Ramayana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Homayatnya. Sebagai yatnya yang utama juga diiringi dengan ritual butayatnya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungannya menjadi sejahtera. Nah, itu adalah nilai-nilainya yang terkandung dalam epos Ramayana. Oke, segini aja pembahasan yang saya bahas untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om.